Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasya Oriani Fukri dari kelompok 5 kelas 1A PGSD. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pendidikan nilai. Yang pertama ada hakikat makna nilai. Pembahasan tentang nilai pada dasarnya merupakan kajian filsafat, khususnya bidang filsafat yang disebut aksiologi. Dalam berbahasa sehari-hari, seringkali kita mendengar atau membaca kata penilaian, yang kata asalnya adalah nilai. Nilai yang dalam bahasa Inggrisnya adalah value. Bisa diartikan sebagai harga, penghargaan, atau taksiran. Maksudnya adalah harga yang melekat pada sesuatu atau penghargaan terhadap sesuatu. Menurut beberapa para ahli mengenai pengertian nilai sebagai berikut. 1. Menurut Darji Darmodiharjo, mengatakan bahwa nilai adalah kualitas atau keadaan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik lahir maupun batin. 2. Menurut Frankl, sebagaimana dikutip oleh Sunarjati Moharjo dan Kholisin, bahwa nilai pada dasarnya disebut sebagai standar penuntun dalam menentukan sesuatu itu baik, indah, berharga atau tidak. Yang ketiga, menurut Hofmeister dalam Khairon Rasyadi, yang dimaksud dengan nilai adalah implikasi hubungan yang diadakan oleh manusia yang sedang memberi nilai antara satu benda dengan satu ukuran. Yang keempat, menurut Gordon M. Hart, bahwa dalam disposisi jiwa seseorang terdapat tingkatan lapisan yang terkait dengan nilai, yakni tingkah laku, sikap, nilai, dan kepercayaan atau keyakinan terhadap sesuatu. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dikemukakan kembali bahwa nilai itu adalah rujukan dan keyakinan dalam menentukan pilihan. Sejalan dengan definisi itu, maka yang dimaksud dengan hakikat dan makna nilai adalah berupa norma, etika, peraturan, undang-undang, adat kebiasaan, aturan agama, dan rujukan lainnya yang memiliki harga dan dirasakan berharga bagi seseorang. Nilai bersifat abstrak, berada di balik fakta, memunculkan tindakan, terdapat dalam moral seseorang, muncul sebagai ujung proses psikologis, dan berkembang ke arah yang lebih kompleks. B. Proses dan pendekatan dalam pendidikan nilai. Pendidikan nilai bukanlah sebagai subjek matter, bukan sebagai satu mata pelajaran yang harus diberikan kepada siswa, tetapi sebagai suatu dimensi dari seluruh usaha pendidikan. Sastra Pateja dalam Kaswati, 1993 ayat 3. Dalam proses pembelajaran, guru dapat memberikan pendidikan nilai. Melalui beberapa pendekatan tersebut telah diringkas menjadi 5 macam, yaitu pendekatan penanaman nilai atau inculcation approach adalah suatu pendekatan yang memberi penekanan pada penanaman nilai-nilai sosial dalam diri siswa. Kedua, pendekatan perkembangan kognitif. Pendekatan ini dikatakan pendekatan perkembangan kognitif karena karakteristiknya memberi pendekatan pada aspek kognitif dan perkembangannya. Tujuan yang ingin dicapai oleh pendekatan ini ada dua hal yang utama. Yang ketiga, pendekatan analisis nilai atau values analysis approach, memberikan penekanan pada perkembangan kemampuan siswa untuk berpikir logis dengan cara menganalisis masalah yang berhubungan dengan nilai-nilai sosial. Yang keempat, pendekatan klarifikasi nilai atau values clarification approach, memberi penekanan pada usaha membantu siswa dalam mengkaji perasaan perbuatannya sendiri untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang nilai-nilai mereka sendiri. Di samping pendekatan-pendekatan nilai dalam proses pembelajaran, menurut Cartwell dalam Mawardi Lubis, 2008 ayat 16-18, proses pembentukan nilai pada anak dapat dikelompokkan dalam 5 tahap, yakni tahap receiving menyimak, tahap responding menanggapi, tahap following memberi nilai, tahap mengorganisasikan nilai organization, tahap karakterisasi nilai characterization. C. Pendidikan nilai di Indonesia. Pendidikan merupakan hak asasi setiap generasi. Pendidikan merupakan sebuah proses pembangunan kerangka berpikir manusia sejak ia berada di permukaan bumi. Undang-Undang Dasar negeri ini telah mengamanatkan agar pendidikan merupakan salah satu hak dasar yang harus diterima oleh warganya. Pendidikan nilai versus pendidikan pragmatis. Pada awalnya, tujuan pendidikan Indonesia yang bercorak pragmatis merupakan hal yang baik. Dengan penekanan di sektor ekonomi, terutama lewat industrialisasi negara, hendak meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh bangsa Indonesia, dan dari situ akan dicapai keadilan sosial. Namun, pendidikan menjadi produsen tenaga terampil semata.
tidak menghasilkan manusia purnawan atau manusia utuh atau manusia terintegrasi. Pada masa-masa kritis multidimensional sekarang ini, pendidikan yang bercorak pragmatis itu malahan memperparah keadaan. Mengapa? Karena pendidikan pragmatis ini menghasilkan manusia-manusia yang mungkin cerdas dan terampil namun belum tentu berbudi baik. Paulo Freire mengatakan pendidikan itu memanusiakan manusia. Ini berarti pendidikan adalah membumikan nilai yang mengarah pada pemanusiaan manusia. Sistem pendidikan di Indonesia saat ini telah kehilangan makna dan nilai. Hal itu terjadi karena para pelaku pendidikan saat ini lebih mementingkan skill bukan knowledge. Jadi mereka hanya memberi pelajaran. Misalnya, bagaimana berdagang dengan baik tanpa dibekali pengetahuan, bagaimana menghadapi orang-orang yang berdagang di luar pasar atau menghadapi penduduk yang menghuni di daerah terlarang. Padahal yang penting adalah wisdom, kearifan. Misalnya, kalau saya mengambil keputusan ini, dampak jangka panjangnya apa, landasan moralnya apa. Pendidikan di Indonesia, baik formal, non-formal, maupun informal, merupakan proses yang dengan sengaja dilakukan untuk tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bernilai luhur, berkepribadian yang mantap, mandiri, serta bertanggung jawab. Pendidikan nilai yang menghasilkan sumber daya manusia yang utuh, menyeluruh, sehat, dan terintegrasi. Pribadi yang dibentuk oleh pendidikan nilai tetap mampu memenuhi tuntutan sektor ekonomi, tanpa harus kehilangan keutuhannya sebagai seorang manusia. Pendidikan nilai bukan saja perlu karena dapat menghasilkan filosofi dasar pendidikan Indonesia yang seharusnya, namun juga karena Indonesia sebagai negara Pancasila yang pada hakikatnya menuntut pendidikan nilai karena ciri khasnya justru terletak dalam komitmen terhadap nilai-nilai yang terkandung landasan negara. Demikian itulah penjelasan yang sudah saya jelaskan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.